Halo netizen, kali ini kita ada Mazda CX-9 yang varian baru nih, varian yang all-wheel drive. Jadi di awal 2020 kemarin Mazda itu ngeluarin versi all-wheel drive-nya dari Mazda CX-9 ini ya. Dan ada beberapa perbedaan fitur yang sedikit berbeda dibandingin yang versi front-wheel drive-nya. Dan ini lagi ada pameran juga nih di BSD, di The Zora Residence ya. Nanti untuk tanggalnya itu kalau nggak salah sampai tanggal 28 November ini ya, pamerannya itu. Dan yuk langsung kita lihat ke bagian dalamnya aja. Untuk kuncinya juga dia sekarang baru ya, jadi ini udah kayak kuncinya Mazda 3 atau CX-30 yang modelnya tuh kayak kotak gini, dan tombolnya tuh ada di bagian samping. Tombolnya itu ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasinya. Dan yuk langsung kita buka aja. Untuk handle-nya sih masih tetap sama ya, dia ada keyless entry-nya gini yang bisa untuk membuka dan mengunci pintu. Dan untuk di bagian interior sebetulnya perubahannya nggak begitu banyak, nggak begitu major, tapi ada sentuhan-sentuhan yang kesannya tuh kayak wow gitu loh. Untuk joknya pertama ya, untuk jok pengemudi juga ini modelnya masih sama aja, cuma emang di unit ini dia warnanya putih gini ya, yang mungkin kalau menurut beberapa orang kayak gampang ngotor, tapi tenang, ada banyak pilihannya. Kalau nggak salah ada 3 warna interiornya. Ada yang putih seperti ini, ada yang beige, dan ada yang hitam seingat gue. Untuk pengaturan jok pengemudi juga udah elektrik, bisa dinaik turunin, maju mundur, recline, dan ada lambar support 2 arah, dan ada memory seat 2 slot di bagian sini. Ini juga sudah ada side SRS airbag, yang pastinya sudah lengkap dengan SRS curtain airbag ya. Oke, dan langsung kita masuk aja. Dan karena dia sudah smart key, jadi cukup kita injek rem aja dan tekan start engine button yang ada di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, animasi speedometernya juga bagus ya. Oke, yuk kita sekarang tutup dulu pintunya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Mazda CX-9 all-wheel drive. Yang pertama akan kita bahas itu adalah di ininya ya, setirnya dulu. Untuk setir dia masih sama ya, belum berubah, masih kayak Mazda yang sudah Skyactiv, tapi masih model yang bentuknya kayak panah gitu ya, kayak di CX-5 atau yang lain-lainnya, kayak Mazda 2 juga. Dan belum kayak setirnya Mazda 3 atau CX-30 yang dia tuh spoknya tipis-tipis ya. Di sini juga ada simbol SRS airbagnya, biasanya kan di bagian airbagnya itu sendiri, dan ada klakson. Pengaturan setir dia bisa tilt dan teleskopik. Kulitnya juga halus ya, kayak kulit napa gimana gitu. Dan di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan volume, voice command, next track, info untuk MID, dan ada angka tutup telepon. Yang sebelah kanan ini untuk cruise control, tapi masih cruise control biasa ya, belum adaptif kayak di Mazda 3 atau CX-30. Belum ada pedal shift juga, tapi seingat gue kalau Mazda yang nggak ada pedal shiftnya secara standar itu, seinget gue ya, dia bisa ditambahin secara optional. Kalau nggak salah cuma 5 juta apa 3 juta gitu ditambahin sama dealernya. Jadi kalau misalnya belum ada, bisa tambah sendiri. Dan di belakang setir ini ada tuas untuk lampu, dia sudah auto headlights, dan ada switch fog lampnya juga. Yang sebelah kiri ini untuk tuas wiper, ini juga sudah auto, dan ada buat ngatur sensitivity dari wiper sensornya, dan ada wiper belakang intermittent. Untuk speedometernya juga dia udah model yang baru ya untuk yang CX-9 ini. Jadi udah kayak Mazda 3 atau CX-5 improvement yang tengahnya itu udah LCD display, tapi di sebelah kiri masih ada tachometer analog yang beneran analog. Terus di bagian sini juga ada instant fuel consumption meter, ada temperatur udara luar. Di sebelah kanan ini ada fuel gauge yang ada range-nya juga, sama ada odo nih, masih baru banget ya, 214 km. Di bagian sini ada temperatur mesin dan ada fuel gauge yang analog beneran. Nah, di bagian tengahnya ini dia speedometernya ini dia pakai LCD display yang ini juga bisa diganti ya. Ada yang trip A sama informasi trip dan konsumsi BBM rata-ratanya. Terus ada display ini mungkin untuk display kalau cruise controlnya diaktifin ya. Dan ada pengingat servis sama ada range. Dan kalau off dia bener-bener jarum doang. Di sebelah sini juga ada heads up display-nya ya, dan ini kelihatan tuh ada speedometernya di situ. Dan di bagian sebelah kanan sini untuk ventilasi AC-nya juga dia dikelilingin sama list warna
satin silver gini yang ini mewah sekali. Di bagian sini juga ada tombol untuk mematikan iStop atau soft startnya Mazda, ada tombol untuk matiin sensor parkir, tombol untuk mengaktifkan kamera 360 yang nanti akan kita lihat di tengah. Dan sekarang karena ini yang versi all wheel drive, dia ada mode off-road atau kayak istilahnya kayak snow mode-nya gitu lah, buat kayak ngelok biar roda depan dan belakang itu berfungsi secara bersamaan. Dan ada ikonnya juga ya di speedometer. Terus di sini juga ada tombol untuk matiin lane departure assist-nya. Ada tombol untuk membuka power tailgate-nya juga. Terus di bagian bawah ini polos ya, cuma ada tuas membuka kap mesin sama tuas membuka tangki ini doang. Pedalnya juga masih kayak Mazda yang kita kenal ya, jadi dia pedal gasnya itu udah model organ pedals. Dan sebelah kiri sini juga ada footrest yang nyaman sekali. Di bagian pintu di bagian atas ini juga soft touch. Di sini ada panel warna brush aluminium lagi yang nyatu ke handle-nya juga. Di bagian pintu di tengahnya ya, dia warnanya putih gini, putih apa namanya, ivory ya. Dan kalau diperhatiin di belakang sini tuh ada ambient light-nya ya. Dan seingat gue ini adalah satu-satunya Mazda yang punya ambient light, walaupun warnanya nggak bisa diganti ya, jadi cuma putih aja. Dan di bagian sekitar panel power window ini dia ada wood panel yang ini baru ya, yang ada di CX-9 all wheel drive ini. Ada switch untuk pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik juga. Dan ada central lock, window lock, dan all auto power windows. Di bagian bawah ada speakernya yang khasnya Mazda itu dari Bose. Dan ada tempat untuk kayak gini ya, door pocket, sama ada cup holdernya juga. Oke, kita tutup dulu. Dan di bagian atas ini ada sun visor yang ada card holder integrated seperti ini. Di dalamnya ada kaca dan ada lampu riasnya juga. Spion tengah ini juga udah auto dimming. Di atas ini ada tempat naruh kacamata, jatuh SNK-nya. Dan ada lampu baca seperti ini ya. Ini untuk nyalain semua lampu depan belakang, dan ini untuk yang ikut pintu. Sama di sini juga ada switch untuk membuka sunroof. Cuma emang ya mobil segede gini udah 5 meter lebih, tapi sunroofnya cuma depan doang. Andaikan dia panoramik kayaknya akan lebih mewah lagi rasanya. Dan untuk plafonnya juga bisa dibuka atau ditutup secara manual. Sun visor kiri juga sama, ada cermin dan lampunya, tapi dia nggak ada card holder yang integratednya tadi. Grab handle ada di sini, dan ada seatbelt height adjuster, headrest juga bisa di adjust naik turunnya. Nah, lanjut ke tengah. Di bagian sini dia masih menggunakan MZD Connect yang lama ya, belum menggunakan Mazda Connect seperti Mazda 3 dan CX-30. Cuma bedanya dibandingin yang front wheel drive, yang CX-9 all wheel drive ini layarnya lebih gede, sekitar 9 inci ya ukurannya. Dan untuk isinya sih masih sama aja kayak MZD Connect yang kita kenal ya. Jadi ada fuel economy monitor kalau kita lihat sini, dan ada status iStop-nya udah ready atau belum. Ada telepon. Bunyi begitu lagi. Ini kayaknya handphonenya Ipang deh. Oke, balik ke vehicle status monitor. Di sini ada warning, guidance, dan ada Apple CarPlay serta Android Auto juga ya. Tinggal masukin kabelnya yang ada di center console, nanti kita lihat. Oke, di sini ada entertainment, biasanya buat musik. Ada FM, AM, AHA, Stitcher, dan ada Bluetooth, ada USB dan AUX-nya juga. Oh ya bener nih, handphone Ipang masih connect. Terus di communication itu juga sama, buat sambungan telepon. Navigation, karena ini belum ada SD card-nya, jadi belum ada petanya ya. Dan di bagian setting juga masih lengkap ya, ada pengaturan untuk active driving display-nya atau istilahnya heads up display-nya, setting display di layar tengah sini, safety-nya untuk smart city brake support-nya bisa di on off-in. Ada blind spot monitoring sistemnya juga, ada lane keep assist, driver attention alert, parking sensor indicator, dan 360 view monitor. Oh ya, untuk sensor parkirnya, kamera parkirnya seperti ini ya. Nah, jadi dia ada kamera 360, dan ada dynamic pathline-nya juga. Jadi dynamic guideline-nya udah otomatis ngikut ke putaran setir ya. Kalau misalnya kita belokin setir tuh kayak garisnya akan gerak secara otomatis. Dan di sound itu buat setting bass, treble, feather balance gitu. Dan ada Bose center point dan Bose audio pilotnya juga. Setting jam, setting vehicle untuk ngaktifin sensor auto wipernya, door lock, turn ini untuk bunyi sen, sama buat aktifin triple turn signal. Setting lampu, ada ambient light. Nah, ini bisa
diatur ya, light, medium, dark. Dan ada ini juga interior light timeout, adaptive LED juga bisa dinyalain, jadi dia bisa ngikutin gerakan setir ya, apalagi kalau di jalan-jalan yang gelap gitu. Bentar, ini kita terangin dulu, mana ya buat terangin displaynya ya. Pokoknya tadi redup sendiri, mungkin dia udah nganggap ini udah di waktunya matahari terbenam, jadi dia akan ngeredup secara otomatis si layar dalamnya. Dan ada auto headlight sensornya juga, bisa diatur medium, high, atau low. Jadi sensitivitas dari sensor auto ini ya. Dan devices ini untuk sambungan Bluetooth sama pengaturan sistem. Ya, kurang lebih masih seperti MZT Connect yang kita kenal selama ini. Jadi masih fiturnya masih lengkap banget, tapi emang belum integrated kelihatannya kayak di Mazda 3 atau CX-30. Lanjut ke bawahnya, di bagian sekitar ventilasi AC ini juga ada aksen brush aluminium gini yang kelihatan mewah banget. Di tengahnya ada ventilasi AC, ada tombol hazard, dan di bagian bawah sini itu ada pengaturan AC-nya yang sudah lengkap banget. Dia sudah triple zone climate control, jadi AC belakang ini bisa diatur dan dia punya zona AC sendiri ya. Untuk AC depannya dia bisa diatur fan speed, temperatur, bisa kanan kiri beda-beda. Dan yang enaknya di sini juga sudah ada ventilated and heated seat. Jadi untuk kedua jok depan itu bisa diatur panas atau dinginnya. Ada mode AC, dan AC-nya Mazda juga selalu ada ini ya, ada eco mode, jadi biar sedikit menghemat sedikit menghemat BBM. Jadi AC-nya agak sedikit lebih nggak dingin. Ada arah AC juga lengkap ya, buat ke muka, ke kaki segala macem. Dan ada auto climate-nya juga pastinya. Oke, di bagian bawahnya sini juga ada storage yang bisa buat naruh apapun, nih pokoknya tenggelam semua karena saking gedenya. Dan di bagian center console sini juga ada wood panel lagi yang kayak di bagian pintu, jadi berasa lebih mewah ya. Dan kayunya itu juga doff bahannya, jadi benar-benar berasa mewah. Untuk tuas transmisinya tapi tetap sama ya, dia automatic torque converter. Dan kalau misalnya kita mau downshift itu bisa di kedepanin, atau mau upshift itu bisa ke belakangin. Dan di sini juga ada switch untuk mengaktifkan sport mode. Di sebelah sini dia juga sekarang akhirnya sudah ada auto hold. Jadi kalau yang kemarin itu dia cuma electronic parking brake biasa aja, tapi belum ada auto holdnya. Jadi sekarang udah praktis banget ya kalau lagi macet-macetan. Dan di bagian sini juga ada pengaturan untuk MZT Connect-nya ya. Dia ada rotary wheel, bisa diputar, geser kanan kiri, depan belakang, dan kalau milih menu tinggal klik tengahnya aja. Ada tombol back, tombol menu favorit, dan ada shortcut ke home, shortcut ke multimedia, dan shortcut ke navigasi. Di sebelah kirinya juga ada knob kecil untuk ngatur volume, dan kalau ditekan itu untuk mute. Di belakangnya ada 2 buah cup holder. Dan di center console ini juga dia modelnya split opening ya, jadi kalau penumpang kiri lagi nyender itu bisa buka setengahnya aja biar nggak keganggu. Dan ada input USB seperti ini, ada 2 buah bahkan ya. Dan ada input aux sama ini SD card untuk navigasinya tadi. Glove box super soft opening, dan di bagian dalamnya ini udah ada bludrunya. Dan ada buku manualnya yang tebelnya berapa halaman ini, 10-14. Ini berat sih buku manualnya, jadi buat yang pengen baca-baca ini menarik banget ya bukunya. Oke, jadi untuk bagian depan sih kayaknya cukup segini dulu aja. Untuk bagian belakang dibandingin yang versi front wheel drive, bedanya hampir nggak ada ya. Jadi kayaknya kita nggak akan bahas. Kalau pengen lihat bagian belakangnya seperti apa, gue udah jelasin secara lengkap di video reviewnya Mazda CX-9 front wheel drive yang linknya ada di description di bawah ya. Dan gue berharapnya sih di kabin belakang ini dibikin kayak CX-8 gitu ya. Jadi untuk yang all wheel drive dia ada center console yang berasa captain seat gitu ya. Tapi ternyata masih sama aja. Yowes, yuk langsung kita lihat ke eksterior depannya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ROM mesinnya ya. Nah, jadi di CX-9 all-wheel drive ini nggak ada berbeda dibandingin yang versi front wheel drive-nya. Jadi dia masih menggunakan mesin 2500 cc 4 silinder turbo dan
lengkap dengan teknologi Skyactiv G. Tenaganya 250 horsepower dan torsi 430 Nm. Jadi lumayan gede untuk sebuah SUV 5 meter gini, dan sekarang di negara-negara kayak Amerika Serikat atau Kanada itu bahkan udah ada Mazda 3 pakai mesin ini. Iya, jadi hatchback sekecil Mazda 3 tenaganya itu segede CX-9. Jadi wow, kayaknya bakal kenceng tuh mobil. Dan untuk transmisinya dia 6 speed automatic torque converter ke semua rodanya ya. Jadi untuk secara drivetrain itu cuma beda di gardan belakangnya aja ya. Dan untuk tampilan depannya juga ini masih mirip-mirip lah ya, kurang lebih dibandingin yang versi front wheel drive-nya. Jadi dia masih gagah dan kelihatan beda gitu dibandingin CX-8 ya. Contohnya itu ada CX-8, itu kan kayak cuma Mazda CX-5 dipanjangin doang ya. Kalau ini tuh beneran beda gitu mukanya, dari grill, dari lampu, dari bumper, semuanya itu semua serba beda. Jadi grillnya dia masih Kodo Design 2.0 yang dia tuh aksennya garis-garis ya. Ya ditiru juga sih sama si CX-8. Dan untuk lampunya juga dia sudah menggunakan LED proyektor khas Mazda yang dia ada auto high beamnya, terus ada adaptive LED yang bisa ngikutin gerakan setir pas lagi belok. Sennya juga udah LED, dan fog lampnya LED tapi kecil banget di bagian bawah tuh. Di depan itu juga ada sensor parkir 4 titik. Untuk velgnya motifnya sama, cuma warnanya itu agak sedikit lebih gelap dibandingin yang versi sebelumnya. Di sini bannya Falcon ZX ukuran 255 50 R20 ya, 20 inci. Pas sih tongkrongannya di mobil sebesar ini. Di bagian bawahnya juga ada claddingan hitam khas SUV atau crossover, dan ada list chrome buat mempertegas ini juga ya garis bodinya. Di bagian sini juga ada spion yang ada tangkainya itu di pintu, bukan di pojokan pilar. Di dalam ada eja CVT. Halo CVT, dan ada lampu sen LED juga di bagian luarnya, sama ada kamera tadi ya untuk kamera 360. Window line dia chrome, dan ada roof rail yang warnanya tuh kayak brush chrome gitu ya, bukan silver biasanya. Ini kelihatan mewah banget ya. Dan untuk pintu belakangnya itu juga panjang ya, jadi kelihatan gitu kalau mobil ini tuh difokusin kenyamanannya untuk di penumpang belakang. Dan untuk rem depan belakang itu udah pakai disc brake, jadi udah sama aja ya. Lanjut ke belakang, ini juga belakangnya masih mirip-mirip sama yang versi front wheel drive. Claddingan hitamnya nyambung sampai ke belakang, dan di bagian bumper bawahnya itu ada garis chrome-nya lagi. Ada reflektor di kanan kiri, dan untuk sensor parkirnya juga sama seperti di depan, dia 4 titik. Untuk knalpotnya dia dual exhaust ya, kanan kiri, dan ada logo Mazda di tengah, ada yang belum Skyactiv G, dan di sebelah kiri ada yang belum CX-9 all-wheel drive. Cuma emang font CX-9 ini lebih baru ya, kayak fontnya CX-30 atau Mazda 3 yang tegas dan tegak, kayak bold gitu loh. Jadi nggak kelihatan mobil Jepangnya lah istilahnya, jadi kelihatan Eropa banget. Terus di belakang sini juga ada list chrome yang kelihatan bikin mobil ini kelihatan lebar. Lampunya juga sudah LED semuanya kecuali lampu sen. Jadi sennya memang masih halogen. Di kaca belakang ini ada defogger belakang serta ada wiper. Di bagian atas ini ada high mount stop lamp, ada antena shark fin. Dan untuk bagasinya dia sama seperti yang versi front wheel drive, dia sudah power tailgate. Cuma dibandingin yang front wheel drive, dia itu sudah ada kick sensornya. Jadi kalau buka bagasi pas kita lagi penuh tangannya, lagi banyak barang bawaan, itu tinggal tendang aja di bagian bumper bawahnya ya. Untuk bagasinya ya kurang lebih masih sama ya dibandingin yang front wheel drive. Nah, tapi di bagian bawah sini itu ada tempat untuk ban serep, dan ada subwoofer dari Bose audionya ya. Di sini juga ada koran apa nih? Gunung meletus. Ada P3K juga. Dan untuk bagasinya dia bisa dilegain lagi ya dengan cara ngelipet jok baris
ketiganya. Caranya tinggal dilipat gini aja, ditarik gini dan didorong ke depan. Yang sebelah kanannya juga headrestnya otomatis turun dan bagasinya jadi jauh lebih besar. Cuma emang ya dibandingin CX-8 yang punya center console fix dan captain seat, kita nggak bisa naruh barang yang panjang sampai tengah gitu ya. Kalau misalnya jok baris keduanya itu nggak dilipat. Di sini juga ada seat belt untuk penumpang belakang, ada gantungan kanan kiri. Di sebelah kiri ada storage kayak gini juga. Yang sebelah kanan ada ini apa namanya, tempat penyimpanan juga, dan ada power outlet kayak gini. Terus ada cup holder di belakang, dan gue juga baru nyadar nih, dia ada USB power outlet 2,5 ampere buat penumpang baris ketiga ya, kanan kiri bahkan. Oke, jadi buat anak kecil yang di belakang itu udah ini banget ya, apa namanya, udah terjaga banget konektivitasnya. Oke, yuk kita tutup dulu. Lampu plat nomor juga udah LED nih, jadi udah keren. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Mazda CX-9 all-wheel drive kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.